Kita masih berada di seputaran Jalan Asia Afrika Sob, menyaksikan berbagai aktivitas dan kreativitas yang seru di sini. Mulai dari yang sekedar bergaya berfoto bersama keluarga dan sahabat, hingga mereka yang berkarya untuk khalayak bersama kawan dan komunitas. Ulang. Lain. Kita lanjut perjalanan bandros menuju Gedung Sate Sob, sambil menikmati sajian informasi mengenai Kota Bandung dan seputarnya dari Teh Endah, pemandu wisata bandros kali ini. Harus tahu dulu, ini dulunya adalah supermarket. Ya, ini supermarket pertama yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, dibangun oleh pemerintahan Belanda. Ya, ini supermarket pertama di Kota Bandung. Nah, ini tadi udah tahu ya apa namanya? Society Concordia ya Bu ya, yang digunakan dan akhirnya diganti namanya menjadi Gedung Sate, Gedung Merdeka ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bu. Jalan ini adalah jalan pertama yang diaspal dan panjangnya mencapai 1000 km Ibu. Namanya apa tadi? The Grote Postweg tadi ya, atau Jalan Raya Pos Besar. Dan pembangunannya ini pembangunannya itu berawal dari Panarukan Jawa Ibu ini teh. Dari Jawa lurus ke sini sampai ke Anyer Batavia ini teh sampai Jakarta. Ini merupakan jalan raya pos besar terpanjang, panjangnya itu 1000 km. Ya, jalan raya pos besar berawal dari Panarukan Jawa sampai ke Anyer Batavia. Sigel. Tanah ruwes. Aslinya seumur hidup ngelewat ke sini barusan kaget. Oke, jadi dia jalan raya pos besar. Nah, untuk membangun jalan raya pos besar ini menghabiskan nyawa sebanyak 30.000 jiwa. Iya, tuh Ibu, karena kan mereka bekerjanya itu dikerjakan sebagai rodi ya Bu ya, secara paksa oleh pemerintahan Belanda tuh, oleh si Herman William Daendels tadi. Ya, nah tadi itu adalah setum pertama untuk membuat jalan aspal ini Ibu. Ya, nah Ibu, pembangunan Kota Bandung ya awalnya berawal dari pembangunan Masjid Agung Ibu, alun-alun, pendopo, Pasar Baru, Cikuriang. Dulu mah ini masih lahan kosong karena pada tahun 1800-an kedudukan Ibu Kota Bandung itu adanya di daerah Dayakolot itu kota. Kolot itu tua, Dayakolot itu kota tua. Karena itulah Dayakolot disebut Dayakolot karena memang disitulah tempat kota tua, tempat pertama kedudukan Ibu Kota Bandung. Nah Ibu, dengan bupatinya Bapak Wiranata Kusuma II yang tadi pakai belangkon, dia juga dijuluki dengan Bapak Dalam Kaum. Ada jalan Dalam Kaum di sana. Nah itu adalah Bapak panggilan untuk Bapak Wiranata Kusuma II tadi. Nah, dia adalah Bupati Dayakolot Ibu. Nah, kebetulan waktu itu kedudukan Ibu Kota Bandung adanya di daerah sana. Nah, dari zaman Belanda tuh Ibu Kota Dayakolot itu selalu banjir Ibu. Banjir wae. Akhirnya Pak Wira meminta izin ke Pak Herman. Pak Herman, bisa nggak kedudukan Ibu Kota jangan di sini? Bisa nggak dipindahin ke daerah tengah, ke daerah sini? Oke, kita pindahin karena di sini tuh banjir wae, sampai ayeuna banjir wae Dayakolot mah Bu. Karena daerah dataran rendah. Akhirnya sama Pak Herman, baik Pak Wira, kita cari tempat untuk membangun kedudukan Ibu Kota Bandung yang baru. Tapi sebelum kita membangun kedudukan Ibu Kota Bandung yang baru, kita harus cari tempat untuk menancapkan tongkat sebagai tanda 0 km Bandungnya terlebih dahulu. Ari Ibu terang ke bandros teh naon? Jadi Bang tarik nanya.
Bandros itu sebetulnya nama makanan khas kota Bandung ya, terbuat dari tepung beras, dicampur parutan kelapa, dikasih garam, diaduk-aduk jadi adonan, dibakar lalu dimakan ya. Kan lagi sengit bakil sate jando tuh. Sate jando. Ya, sate jando ada di belakang gedung sate, cocok pisannya. Oke. Nah, bandros itu sebuah makanan khas kota Bandung, Ibu. Tapi nama makanan ini diambil namanya menjadi nama mobil pariwisata yang terbuka seperti ini ya Bu ya, yang full dengan AG ya, angin gelembung ya. Tuh lihat ya, Rena juga udah bekah banget Ibu ya, kakak keanginan wae nya. Bapak punten. Oke. Nah ini Ibu, kita kalau mau masuk ke gedung sate, masuknya ke area belakang sini. Nih Ibu, gedung sate ini teh Bu, sebuah gedung pemerintahan pada zaman Belanda, gedung pemerintahan yang dibangun pada zaman kolonial Belanda, Ibu ya. Dan tapi tahun 1980-an gedung ini dijadikan gedung pemerintahan Pemprov pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan di sini mah tempat bekerjanya Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Pembangunannya itu Ibu dibangun tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun bangunnya teh. Dan ini memperkerjakan 2.000 pekerja berasal dari Bandung dan mendatangkan ahli pemanghat batu dari Cina yang bernama Bong Pai. Untuk informasi selanjutnya kita ketemu sama Pak Yanto ya, nanti kita akan masuk ke sana yang akan lebih menjelaskan tentang gedung sate. Ayo tuh Ibu, pada di touch up dulu. Seperti ini situasi gedung sate pada kesehariannya Sob. Berbagai lapisan masyarakat datang membawa pertanyaan dan permasalahan yang perlu didiskusikan dengan para pemangku kebijakan yang berkantor di gedung sate ini. Tak semua pengunjung datang untuk keperluan bersifat formal atau dinas. Banyak juga yang datang untuk berwisata. Seperti kita kali ini, datang untuk berhibur dan bersenang riang. Rombongan terbagi dua, ada yang ikut masuk ke museum gedung sate, ada juga yang beraktivitas di halaman luar. Wah, Hastra lebih tertarik dengan yang di halaman Sob. Kita ikuti yuk apa-apa saja kegiatannya. Jangan kulungin dulu. Nah, sekarang agendanya kita mau main angklung ya. Ini namanya angklung interaktif. Ya, jadi ibu-ibu ada yang udah pernah main angklung sebelumnya? Mayoritas belum ya. Kalau yang ini
Itu tadi cerita kita hari ini sob. Tetaplah bahagia bersama orang-orang tersayang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.